Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 3 April 2022, dalam pekan kelima Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudari yang terkasih, kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya berada pada rentang panjang sejarah umat manusia. Tindakan ini tampak dalam beragam bentuk, muncul dari ranah sosial, budaya, ekonomi, politik, dan bahkan keseharian hidup manusia. Anggapan sosial dan hukum yang tidak wajar dalam kehidupan sehari-hari pun menjadi alasan atau penyebab timbulnya diskriminasi atau pemojokan terhadap kaum perempuan. Saudara-saudari yang terkasih, kekerasan yang bersifat paradoksal ini juga tampak dalam warta Injil hari ini, Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11, di mana perempuan disudutkan dalam kehidupan demi pemuasan para lelaki yang direpresentasikan oleh orang-orang Farisi dan orang banyak. Upaya rekonstruksi melalui penghormatan terhadap martabat kaum perempuan menjadi suatu keharusan demi terwujudnya tatanan yang ideal, yakni keadilan. Warta Injil yang kita dengar tadi setidaknya menjadi satu gambaran sejarah yang menampilkan perendahan martabat perempuan atau praktek diskriminasi. Lalu bagaimana saudara-saudara yang terkasih kita memahami dan merefleksikan tentang martabat seorang wanita? Tidakkah kita, khususnya umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, diajak untuk memperhatikan, menghormati, dan mengangkat derajat manusia sampai pada tahap martabat manusiawi sebagai ciptaan Allah? Tentu tidak hanya wanita, melainkan semua golongan yang saat ini kurang dihargai martabat kemanusiaannya sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sehubungan dengan warta Injil hari ini, dengan menilik latar belakang budaya Yahudi yang menganut sistem patriarkal, tentu menggarisbawahi posisi perempuan kala itu. Perempuan disubordinasikan dalam urusan-urusan keagamaan dan
bait Allah atau dalam kehidupan sosial. Upaya penghakiman terhadap perempuan yang berzina dan pemojokkan mewarnai satu bentuk ketidakadilan yang cukup kompleks, atau ada perbedaan gender yang real dalam kultur Yahudi. Perzinahan harus dikenai hukuman perajaman dengan batu hingga mati. Saudara-saudara yang terkasih, dalam beberapa hal, kekerasan terhadap kaum perempuan adalah masalah yang timbul dalam kehidupan sosial. Latar belakang dan budaya paternalisme yang lebih mengangkat derajat dan martabat laki-laki menimbulkan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Lalu bagaimana saudara-saudara yang terkasih kekerasan terhadap perempuan itu? Yang jelas bahwa kekerasan menyandang dua bentuk yang meliputi kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik selalu berhubungan dengan tindakan fisik, dengan akibat langsung yakni orang lain menderita. Contohnya, pemerkosaan, pembunuhan, dan pemukulan. Sedangkan kekerasan psikologis merupakan tindakan secara tidak langsung melalui struktur yang sifatnya menindas. Selain itu juga ada kekerasan berbasis gender yang meliput tindakan pemerkosaan, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, prostitusi, molestasi, yakni menyentuh tubuh perempuan tanpa diketahui, dan juga pelecehan seksual. Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana kekerasan yang tergambar dalam warta Injil hari ini? Yohanes 8 ayat 1-11. Latar belakang kekerasan terhadap kaum perempuan berangkat dari sejarah atau tradisi Yahudi yang melegalkan hukuman mati. Adanya praktek diskriminasi tampak melalui praktek hukuman mati yang dalam konteks Yahudi akan dirajam dengan batu oleh seluruh masyarakat hingga mati. Hukum rajam dikenakan kepada setiap subjek atau setiap orang yang kedapatan melakukan perzinahan atau hubungan seksual antara laki-laki yang sudah atau belum beristri dengan perempuan yang sudah bersuami. Tindakan ini dalam tradisi Yahudi dianggap memperkosa hak milik suami terhadap istrinya. Tetapi notabene-nya, tindakan perajaman ini lebih diarahkan kepada kaum perempuan yang tentu merupakan satu bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11 secara umum menggarisbawahi suatu tuduhan palsu atas wanita yang dianggap berzina. Kiranya wanita ini menegaskan sikap kita orang Kristen terhadap dosa, terutama perzinahan. Secara ringkas, warta ini mengandung usaha untuk mencobai Yesus oleh orang-orang Farisi yang dengan harapan bahwa Yesus akan menolak Taurat Musa tentang hukuman rajam terhadap kasus perzinahan. Di sini Yesus menghindari jebakan dengan mengajukan satu tuntutan. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa terhadap ia yang pertama kali melemparkan batu terhadap perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7. Yesus membangkitkan kesadaran mereka dan pada akhirnya mereka menghilang dan meninggalkan ia sendirian bersama wanita itu. Yesus menggambarkan pentingnya pengampunan di atas semua masalah, apalagi menyangkut kehidupan dan mengingatkan peringatan terhadap hukum yang mendiskriminasikan wanita. Saudara saya yang terkasih, lalu apa sikap resolutif pengendali kekerasan menuju keadilan? Saudara saya terkasih, kekerasan dalam kehidupan bersosial tidak akan terjadi bila masyarakat menghayati dengan sungguh nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Penghayatan akan nilai-nilai tersebut tentu tidak bergerak di luar dari nilai yang sudah benar, mengakar dan belum terlalu disadari. Kiranya nilai-nilai berikut dapat dihayati untuk mencegah tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dengan menekankan nilai cinta kasih. Mengasihi adalah perbuatan ramah dan berwawasan di mana cinta memiliki efek yang tidak kasar, sopan, dan tidak kejam. Kemudian mengasihi identik dengan perbuatan-perbuatan, kata-kata, dan sikap-sikap yang menyenangkan dan tidak saling menyudutkan.
Saudara saya terkasih, bahwasanya cinta memiliki konsekuensi mutual antar kaum laki-laki dan kaum perempuan, maka harus dihindari aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai cinta. Yesus dalam Yohanes 8:11 menegaskan dengan jelas, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ia menggarisbawahi pentingnya pengampunan sebagai ungkapan cinta yang paling sempurna terhadap sesama. Saudara saya terkasih, perempuan pada dasarnya memiliki kodrat yang unik dan memiliki martabat pribadi sebagai manusia yang setara dengan kaum laki-laki. Perlakuan yang tidak mempertimbangkan kebaikan bagi sesama yang lain merupakan tindakan yang kurang manusiawi. Kekerasan terhadap kaum perempuan dengan berbagai bentuk subordinasi adalah tindak penindasan. Penindasan yang didasarkan pada egoisme sepihak dari kaum laki-laki terhadap kaum perempuan adalah jahat dan kejam. Perempuan sesungguhnya juga tidak menghadirkan kekacauan dalam kehidupan bersama atau menjadi biang ketidakadilan. Penghormatan terhadap martabat atau saling menjunjung tinggi penghargaan terhadap martabat menjadi aset terpenting terciptanya keadilan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus dalam warta hari ini menggarisbawahi pentingnya bersikap adil terhadap kaum perempuan. Cinta kasih menjadi satu-satunya jalan yang perlu dipraktekkan melalui tindakan pengampunan dan tidak mendiskriminasikan mereka. Kekerasan terhadap kaum perempuan haruslah ditiadakan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereduksi tindakan-tindakan yang berakibat fatal bagi kaum perempuan adalah pencegahan terjadinya praktek penindasan dan ketidakadilan yang sifatnya amoral. Menindas kaum perempuan berarti melanggar hak dan martabat mereka sebagai insan yang bermartabat. Demikian, nilai-nilai keadilan harus ditanamkan dalam setiap pribadi sebagai aktor penindas. Karena dengan bersikap adil dan tidak menindas perempuan merupakan salah satu wujud nyata kita memperhatikan martabat kemanusiaan makhluk ciptaan Allah yang disebut sebagai wanita itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah di masa tobat ini kita sungguh menyadari akan relasi dan perhatian kita terhadap sesama yang sampai saat ini belum mendapat perhatian semestinya sebagai manusia ciptaan Allah yang luhur. Marilah kita juga mengakui bahwa perlakuan-perlakuan kita yang tidak adil dan diskriminatif terhadap sesama itu merupakan perbuatan dosa. Kita harus menyesali, mohon ampun pada Allah, dan berusaha berubah ke arah kebaikan yang membahagiakan sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, seringkali kami tanpa disadari kurang menghargai sesama kami, terutama kaum wanita, kaum lemah, dan difabel. Hal itu terjadi entah dalam perkataan maupun perbuatan kami. Maka ampunilah diri kami dan berilah kami rahmat-Mu, sehingga mampu untuk menghormati mereka semua sebagai sesama ciptaan-Mu yang luhur. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.